Kalau ini apa ya, Mas? Yang protein. Yang hijau itu. Oh. Jadi yang tadi itu adalah pendingin air tawar. Sekarang yang sebelah sini itu ada pendingin air laut yang juga sama digunakan untuk pendingin mesinnya, mesin diesel. Nah, jadi kapal ini menggunakan sistem pendingin mesin air laut dan air tawar secara kombinasi atau biasa disebut hybrid. Sistem pendingin hybrid ini umumnya digunakan pada kapal yang beroperasi di perairan air laut dan tawar, sehingga dapat beralih dari satu sistem pendingin ke sistem yang lain tergantung pada operasi kapal. Jadi saat beroperasi di air laut, sistem pendingin yang digunakan sistem pendingin air laut, dan sebaliknya jika seperti di air tawar, sistem pendingin yang digunakan sistem pendingin air tawar. Nah, sistem pendingin hybrid ini juga dapat bekerja dengan menggunakan dua pompa pendingin yang berbeda, yaitu pompa pendingin air tawar dan pompa pendingin air laut. Tadi dapat dilihat itu adalah tuas-tuas berbentuk setir, yaitu pendinginnya, tuas pompa pendinginnya. Jadi yang sebelah sana itu keran bypass, dapat dilihat juga dari penjelasan yang tadi. Kalau diameter silindernya kurang tahu, Mas ya. Kamu orang ahli mekaniknya. Kayak ini yang putih ini bagian apa, Mas? Yang putih ini? Itu rapor. Oh, rapor bakar. Oh, terbuka. Nah, jadi dalam kapal Transkusupan 13 ini memakai dua filter bahan bakar yang umumnya digunakan untuk menjaga kualitas bahan bakar dan mencegah partikel kotorannya masuk ke dalam sistem bahan bakar. Nah, dua sistem filter bahan bakar tersebut ada filter bahan bakar kasar, ada filter bahan bakar halus. Nah, ini yang di depan ini yang ada tabung putih itu sistem filter bahan bakar yang kasar. Jadi atau disebut juga primary fuel filter, itu berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kasar yang terdapat pada bahan bakar seperti kotoran, karat, atau serpihan yang masuk ke dalam tangki bahan bakar. Nah, filter bahan bakar yang kasar ini biasanya memiliki saringan dengan ukuran mesh yang lebih besar dari filter halus. Nah, jadi saringannya itu hanya khusus menghalangi partikel-partikel yang besar.
agar tidak masuk ke dalam sistem bahan bakar. Nah, filter bahan bakar yang kasar ini juga perlu dibersihkan atau diganti secara berkala agar tetap bekerja secara optimal. Buat nyaringnya. Yang mana? Oh, oh ini. Itu yang besar itu. Oh ini. Nah, di sebelah sini ini adalah sistem filter bahan bakar yang halus. Jadi filter bahan bakar halus ini juga disebut sebagai secondary fuel filter, dimana ini berfungsi untuk menyaring partikel-partikel halus dan menangkap air yang mungkin tercampur dalam bahan bakar. Jadi setelah tadi bahan bakar masuk ke dalam saringan yang kasar, setelah itu bahan bakar disalurkan ke filter yang halus. Jadi setelah melalui filter yang kasar, dia tersisa partikel-partikel kecil, sehingga partikel-partikel kecil itu disaring dalam filter yang halus. Nah, di sini. Nah, kedua filter bahan bakar ini itu bekerja secara berurutan dalam sistem bahan bakar. Bahan bakar yang keluar filter kasar itu tadi mengalir ke filter yang halus, jadikan bahan bakar yang lebih bersih dan terjaga kualitasnya. Sehingga dengan adanya dua filter itu, mesin diesel dapat beroperasi secara optimal. Dan penting juga untuk secara rutin melakukan pemeriksaan dan penggantian filter bahan bakar secara berkala untuk menjaga performa mesin diesel dan mencegah masalah pada sistem bahan bakar. Jadi kotoran-kotoran yang tersaring harus rutin dibersihkan untuk menjaga performa dari mesin diesel tersebut. Kali jalurnya apa ini? Itu blower. Oh, blower. Nah, ini adalah yang di atas ini adalah saluran blower. Dimana pada kapal biasanya saluran blower itu pada kamar mesin digunakan untuk memperbaiki sirkulasi udara di dalam kamar mesin kapal itu. Jadi kamar mesin kapal Transpo Sebat 13 ini memiliki ruang yang cukup sempit, sehingga panas yang dihasilkan lebih tinggi dan cepat meningkat temperaturnya akibat mesin-mesin diesel dan mesin-mesin lainnya yang beroperasi di dalam kamar mesin ini. Oleh karena itu, penggunaan blower itu sendiri sangat penting untuk dapat menjaga kondisi udara yang sehat dan aman bagi kru kapal yang berada di dalamnya. Mengingat kru kapal juga ada bagian teknisi mesin yang juga sering turun ke ruang mesin, sehingga baru dijaga kualitas kesehatan udaranya juga. Nah, blower ini bekerja dengan cara menghisap udara yang ada di dalam kamar mesin kapal dan meniupkannya keluar melalui saluran ventilasi atau lubang-lubang udara. Nah, jadi ini udara yang di kamar mesin ini dihisap oleh blower ini. Tadi dapat dilihat ada pipanya terbuka itu menghisap udara, kemudian dikeluarkan ke luar kapal melalui saluran ventilasi atau lubang-lubang udara. Nah, selain untuk menjaga kondisi udara yang sehat dan aman, penggunaan blower ini juga dapat membantu mengurangi suhu di dalam kamar mesin kapal untuk mencegah
terjadinya kelembapan dalam kamar mesin. Dengan suhu kamar mesin yang terjaga, otomatis komponen-komponen di dalam kamar mesin akan lebih awet, tidak mudah rusak, dan juga tidak terlalu lembab, tidak terlalu panas, sehingga komponen dalam kamar mesin selalu berfungsi dengan baik. Ini buat apa, Mas? Jadi ini adalah pompa bahan bakar dari kapal ini. Jadi pompa bahan bakar ini menghubungkan tangki bahan bakar ke mesin dieselnya, dan kapal ini menggunakan pompa bahan bakar manual, di mana dengan pompa bahan bakar manual maka dia punya kemampuan untuk mengontrol bahan bakar yang masuk ke ruang pembakarannya, atau dengan kata lain, dia punya kemampuan kontrol yang baik pada bahan bakar. Manual, Mas. Jadi ini adalah gearbox dari kapal Transco Sepat 13, di mana kapal ini menggunakan gearbox dengan merek yang sama dengan mesin dieselnya, yaitu merek Yanmar juga. Ya, mungkin karena lebih kompatibel sama-sama Yanmar. Nah, pada gearbox ini terdapat reduction ratio 3,53. Jadi reduction ratio itu adalah perbandingan antara kecepatan input dengan kecepatan output pada sebuah gearbox atau sistem transmisi lainnya. Jadi rasio reduksi atau reduction ratio menunjukkan seberapa banyak input yang harus diputar untuk menghasilkan satu putaran output. Ya, dengan reduction ratio 3,53, artinya setiap putaran input pada gearbox akan menghasilkan 1/3,53. Dengan kata lain, gearbox akan memperlambat putaran mesin dan meningkatkan torsi output. Nah, itu kembali lagi kepada tadi, bahwa kapal tambat itu membutuhkan torsi yang besar, tidak terlalu mementingkan kecepatan yang tinggi, sehingga menggunakan gearbox ini untuk meningkatkan torsi pada kapal Transco Sepat 13 ini. Jadi ini adalah shaft yang digunakan pada kapal Transco Sepat 13 ini. Ya, beginilah tampak shaft kapal ini dari dalam kamar mesin. Ini kebetulan mesinnya sedang dinyalakan karena memang sedang dipanaskan mesinnya oleh kru kapalnya. Jadi ini dapat terlihat putarannya. Coba kita lihat sekali lagi. Ya, suaranya yang dihasilkan cukup bising, tapi kita tidak akan fokus ke sana. Kita fokus ke ukuran shaftnya. Dapat dilihat dari gambar bahwa ukuran shaftnya termasuk ideal untuk kapal 10 GT dengan diameter yang kira-kira 6 sampai 8 cm. Nah, shaft ini tidak sedang berputar dalam kecepatan servis.
tidak dalam berputar dalam kecepatan maksimum, karena ini krunya hanya sedang memanasi mesinnya. Jadi RPM atau putaran poros yang dihasilkannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu besar. Dapat dilihat juga arah putaran shaftnya karena kebetulan mesinnya sedang menyala. Coba kita lihat. Ya, dapat dilihat arah putaran shaftnya itu adalah clockwise atau searah jarum jam, sehingga dapat diketahui juga propeller yang digunakan di kapal Transcoast Cepat 13 ini itu adalah propeller clockwise propeller. Propeller clockwise itu dirancang dengan sudut pitch blade yang positif, sehingga dapat menghasilkan dorongan maju saat berputar searah jarum jam ketika dipasang pada shaft yang juga berputar searah jarum jam. Itu juga kapal Transcoast Cepat 13 ini menggunakan single screw yang artinya satu propeller, dimana kapal ini hanya menggunakan satu poros penggerak utama, yaitu shaft ini disalurkan ke propeller, yang dimana di sini kita tidak dapat melihat propellernya karena kapal ini sedang berada di perairan. Jadi propeller yang digunakan pada kapal ini adalah propeller daun 3. Namun tipe yang digunakan tidak ada info yang lebih mendetail. Nah, ini kita lihat sekali lagi, ini mesin Yanmar, mesin diesel Yanmar yang digunakan. Dengan mesin yang sedang menyala, otomatis suhu di ruangan akan meningkat. Maka dari itu tadi fungsi blower tadi yaitu untuk sirkulasi udara, sehingga suhunya akan stabil. Jadi ini adalah tangki bahan bakarnya yang warna merah ini, yang berbentuk box persegi 4 atau balok. Ini adalah tangki dari bahan bakarnya. Untuk kapasitasnya tidak ada info yang lebih mendetail, cuman bahan bakar yang digunakan adalah high speed diesel atau HSD, yang biasanya digunakan untuk kapal-kapal dengan RPM yang tinggi atau berkecepatan tinggi.
Jadi ini adalah tuas-tuas poros pembuangan. Jadi ini untuk mengatur lajunya pembuangan.